Ada yang unik dari kebiasaan minum teh atau kopi di Majalengka, Jawa Barat, Skit Lovers. Bukan pakai gula pasir atau gula aren, tapi pakai gula cakar. Ini loh gula padat yang bentuknya kubus dan berongga. Berbeda dengan gula batu maupun pemanis lainnya. Menariknya lagi, proses pelarutannya nggak pakai lama. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, wow, panas, pecah dia. Aduh, rugi nih. Tampilan gula cakar memang kekinian, warnanya merah muda dengan bentuk yang tak biasa. Tapi siapa sangka pemanis alami khas Majalengka ini sudah eksis sejak tahun 1960. Lokasi sentra pembuatan gula cakar berada di Desa Tonjong, Kabupaten Majalengka. Dulu di masa kejayaannya tahun 1980-an tempat produksi gula cakar menjamur. Dari ratusan tempat produksi, sekarang sih hanya bisa dihitung jari. Salah satu yang masih bertahan, tempat produksi milik Tatang yang meneruskan usaha sang kakek. Custom ya, tungkunya. Custom kita yang buat kita. Dari dulu kan seperti ini. Biar memudahkan untuk mengangkut lagi ininya, wajannya. Nanti kan diangkut lagi gitu. Ini dari tahun berapa? Udah lama ya? Udah lama ya. Dari tahun berapa ingat ya? 65-an lah. 65? Iya. Set. Saya kan nasi ketiga kan. Oh iya. Ini tungku sumuran engkong saya. Iya. Gula cakar terbuat dari gula pasir, soda kue, dan pewarna makanan. Biar nggak gosong, kompornya harus terus menyala, Skit Lovers. Yang wajib nih, adonan harus tetap diaduk ya. Kalau gula pasir sudah mencair, baru masukkan soda kue dan pewarna makanan agar hasilnya lebih menarik. Jadi caranya kenapa harus diputer kayak gini, Pak? Kenapa nggak yang biasa? Biar menyatu aja sama baking sodanya. Biar mengembangnya gitu. Mengembang sempurna ya. Iya. Jadi memang kalau misalkan bikin gula cakar ini nggak sembarangan ngaduknya. Iya, Jadi ada kayak ilmunya. harus ngaduk pakai mixer kayak gitu ya. Ada ilmunya gitu. Ada puterannya juga ya. Jadi nggak boleh main asal aduk ya. Iya. Kalau asal aduk nanti gula cakarnya nggak bakal jadi. Nggak bakalan itu nantinya nggak makan Ngembang. iya. Iya. Untuk memasak satu wadah gula cakar membutuhkan waktu 30 menit. Dalam satu hari, Tatang biasa membuat sekitar 10-15 adonan. Nah, tahapan berikutnya yang paling penting. Karena proses inilah yang membuat gula cakar menjadi cepat larut baik di air hangat maupun air dingin. Dan kelebihan gula cakar itu walaupun air dingin, dia cepat larut. Nah, ini dia cara kenapa gula cakar nih biar cepat larutnya. Tadi dilempar si adonannya, dan itu punya harus trik khusus ya. Jadi ngelemparnya nggak boleh setengah-setengah, langsung dilempar gini, nanti dia nyebar habis itu kering. Tuh lihat, jadi berongga kan. Kalau kita dilemparnya dikit-dikit, dia nggak mungkin berongga nih. Warna merah muda telah menjadi identitas si gula cakar. Dulu sempat sih diganti dengan variasi warna lainnya, tapi ternyata kurang diminati pembeli. Gula cakar yang sudah padat dan bentuknya bulat ini langsung dipotong 4 bagian, kemudian dipotong lebih kecil lagi. Nah, ini proses boleh dibilang yang paling debus ya. Karena kita harus ngangkat gula yang panas ini jangan sampai pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Mat! Panas! Waduh! Panas banget ya Tuhan. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Wow! Panas! Pecah dia. Aduh, rugi nih. Bapak aja deh, sorry ya Pak ya. Maaf ya, ini jadi pecah ini. Tapi bisa dipotong lagi kan? Iya. Waduh. Pisau yang digunakan tentunya pisau khusus yang bentuknya memanjang dengan mata pisau bergerigi seperti gergaji. Kelihatannya sih gampang ya, tapi pas dipraktekin, sulitnya minta ampun. Soalnya gula cakar ini masih panas, Skit Lovers, tapi memang harus segera dipotong agar teksturnya tidak mudah hancur. Belum lagi cara memotongnya yang diiris, seperti memotong pohon dengan gergaji. Pak Tatang, Ya, ini kenapa dinamain gula cakar ya Pak? ya karena kan gini ya, ini kan berongga. Mana? Ini kan berongga kayak cakar-cakar ayam gitu. Oh gitu. Iya, kayak gini kan. Nah, kayak disakar-sakar gitu. Oh, jadi teksturnya. Teksturnya tuh Teksturnya, iya. seperti dicakar ayam, Iya, bukan dicakar naga. buka. Emangnya kungfu dicakar naga.
Dinamakan gula cakar karena tekstur dan bentuknya tidak beraturan, persis seperti habis dicakar ayam gitu. Tapi ada juga yang percaya karena saat mengambil gula cakar mirip seperti orang yang mencakar Skit Lovers. Nah, gula cakar memang paling pas sebagai pemanis teh atau kopi. Biar makin lengkap dinikmati dengan jala kotek, camilan khas Majalengka Skit Lovers. Eits, berbeda dengan jalang kotek khas Sulawesi Selatan ya. Jadi sebenarnya di Majalengka itu namanya Jala Kotek. Nah, Jala Kotek ini sebuah singkatan jajanan ala kota Majalengka. Jala Kotek harusnya gitu. Cuman di Majalengka kita nyebutnya Jala Kotek. Walaupun bentuknya mirip dengan pastel, namun kulit luar jala kotek lebih mirip dengan cireng karena terbuat dari campuran tepung aci dan tepung terigu. Proses pembuatannya juga hampir sama dengan pembuatan cimol. Bumbunya juga simpel, cukup garam dan gula saja. Sama seperti olahan aci lainnya, air panas paling penting karena berpengaruh terhadap kekenyalan kulit jala koteknya. Adonan kulit yang sudah kalis seperti ini harus dipipihkan dengan mesin penggiling manual yang biasa dipakai untuk membuat mie. Harus beberapa kali digiling ya, agar adonan semakin lebar dan pipih. Sekali lagi. Nah, setelah tadi adonan digepengin ya, ini kita langsung cetak. Cetaknya bukan pakai cetak khusus, tapi pakai cetak mangkok. Buat sambal. Buat sambal. Tapi kalau buat nyetaknya harus diteken si mangkoknya. Betul. Jadi nanti kita ngikutin alur dari mangkoknya, bentuk dari mangkoknya ya. Kalau pastel biasanya berisi sayur, bihun, telur dan ayam. Isian jala kotek original ada tahu kuning dan wortel. Namun sekarang isiannya makin beragam, mulai dari daging ayam suwir, oseng jando, bakso dan sosis pedas. Ada tipsnya nih, jala kotek harus diolah di ruangan tertutup yang semakin lembab malah semakin bagus. Soalnya kalau di ruang terbuka adonan tidak menempel dan ketika digoreng isiannya akan cepat keluar. Jangan lupa digoreng dengan minyak panas dan banyak, istilah kerennya deep fried, supaya renyah dan matangnya merata. Jadi kalau goreng Jala Kotek itu minyaknya harus panas banget. Oke. Kayak gitu. Kalau misalkan minyaknya dingin, nanti teksturnya jadi bantet. Sebenarnya kalau saya belajar dari chef terkenal, Mas. Yang terpenting dalam menggoreng jalang kotek itu sebenarnya bukan minyaknya. Apanya tuh? Kompornya. Kalau nggak ada kompornya kan susah. Jala kotek muncul pertama kali tahun 1980-an di Desa Panis, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Pembuatan jala kotek memang terinspirasi dari jalang kotek kuliner khas Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi dimodifikasi dengan kebiasaan masyarakat Sunda yang gemar mengkonsumsi kuliner aci. Jadilah kulitnya dibuat lebih kenyal dan garing mirip seperti cireng Skit Lovers. Kalau jalang kotek khas Makassar dimakan dengan sambal merah. Nah, jala kotek Majalengka dengan cara digunting dulu, setelah itu baru dibanjur dengan kuah sambal hijau dan daun bawang. Kuah ini mirip seperti bumbu kaldu di bubur ayam Cianjur. Namun bedanya ini lebih pedas Skit Lovers. Soalnya pakai cabai rawit hijau dan cabai domba yang pedasnya nampol. Perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas dalam satu gigitan mencerminkan kekayaan rasa dan keragaman budaya kota Majalengka.